Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qadimu la yuwalu sama'u tanazzaha qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuri tadiluri qalbi inda jahli wa ya Rabbi mati'ni bisirri hurufi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nafa'na billahi wa bil malaikati wal muqarrabin waghfir dzunubana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nanti yang absen buat orang ya. Kaidah ke-9 Al-Aslu Al-Adam. Kenapa penting Al-Aslu Al-Adam? Ini kaitannya erat dengan kaidah-kaidah yang sebelumnya. Kemarin ada Al-Aslu Bara'atul Lima, ada Al-Aslu Baqa'uma kana alama kana dan lain sebagainya. Nah sekarang al-aslu al-adam. Kaidah ini penting untuk bekal kita dalam kehidupan sehari-hari. Nanti harapan yang paling besar itu kita bisa menerapkan apa yang kita pelajari dalam kehidupan. Kemarin sudah saya instruksikan belajar qiraat ya, belajar tentang materi qiraat. Sudah belajar ya, nanti sambil belajar masalah qiraat nanti diterapkan dalam contoh-contoh yang ada. Al-aslu al-adam, hukum asal. Menurut hukum asal yaitu sesuatu dianggap tidak ada kecuali ada petunjuk yang mengarahkan kepada keberadaannya. Seperti contoh, sampean bertamu di rumah orang, kebetulan masuk waktu sholat ya, terus nunut sholat, mestinya kan benar ya, nunut sholat, terus sampean wudu. Nah, masuk ke kamar mandi kan, seandainya tempat airnya itu kecil, kurang dari 2 tulang, kan kita harus meneliti apakah ada najisnya atau tidak, kan? Setelah dilihat-lihat kok tidak ada bentuk najis fisik, yaitu berupa bangkai dan sebagainya, ya sudah, berarti al-aslu al-adam ai adamun najis, tidak najis, silahkan wudu. Nah, ketika sudah wudu masuk ke tempat sholat, kok ternyata mau keramik tok, tidak ada tikarnya, tidak ada karpetnya, tapi kelihatan berdebu misalnya ya. Nah, setelah sampean lihat kanan kiri depan belakang tidak ada fisik najis, entah itu
kotoran cicak dan lain sebagainya, berarti hukum asalnya lantai itu suci, tidak ada najisnya. Al-aslu al-adam. Jadi tidak perlu tanya kepada pemilik rumah ini banyune suci mensucikan enggak, terus tempat sholatnya suci enggak perlu kan. Ketika kita kok menanyakan hal semacam itu kan timbul prasangka yang kurang baik dari pemilik rumah, kan menimbulkan hubungan semakin renggang. Jadi kalau kita praktek al-aswal adam itu insya Allah keharmonisan juga bisa terjaga. Ya. Di sini dicontohkan al-amsilah. Yang pertama al-qawlu qawlu amidil qirab fi qawlihi lam arbah li annal asla adamul ribahi. Qirab itu kerjasama antara dua orang, yang satu sebagai pemodal, yang satu pelaku usaha, ya, pelaku usaha. Nah, pemodal itu tidak boleh menyarankan harus beli apa, harus bisnis apa. Terus pelaku usaha nanti yang menjalankan usaha, untung dan rugi ditanggung bersama. Kalau pelaku usaha bilang mohon maaf Pak, untuk bulan ini saya nggak dapat untung, terus pemodal nggak percaya, kan mestinya cekcok ya antara pemodal pelaku usaha. Nah nanti kalau sampai ke persidangan, dengarkan ucapan pelaku usaha, ya, karena hukum asalnya tidak ada keuntungan. Hukum asalnya tidak ada keuntungan. Contoh lagi, qauluhu lam arbah illa kadza li anal asla adamu zaid. Atau pelaku usaha bilang bahwa Pak, untuk bulan ini saya hanya untung 500.000. Tapi pemodal tidak terima dengan ucapan itu, karena pemodal itu juga ngecek ternyata bisnisnya rame. Ya, kok cuma 500.000. Nah, ketika nggak ada saksi, nggak ada bukti, masing-masing ke persidangan yang dimenangkan harus pelaku usaha, karena dia yang menangani hal tersebut. Ya, tidak bisa pemodal hanya lihat beberapa kali pas rame terus bisa diasumsikan setiap hari setiap waktu rame terus. Bisa jadi pas ngecek itu pas rame lebih sepi kan ngono ya. Tuh, makanya yang dibenarkan adalah pelaku usaha. Contoh lagi, minha akala ta'ama ghairihi wa qala kunta abahtamuni. Ada seseorang, misal Zaid, makan makanan milik orang lain, terus dikomplain, "Lho, kok dipangan?" Sing duwe ngomplain ya. Zaid ngomong, "Kunta abahtamuni, kamu kan sudah membolehkan ini untuk saya makan." Tapi pemilik makanan bilang, "Saya belum pernah bilang sama kamu bahwa makanan itu boleh kamu makan." Nah, ketika seperti itu, bagaimana? Masing-masing nggak punya saksi. Zaid mengklaim bahwa pemilik makanan sudah memperbolehkan, tapi nggak ada saksi. Ya, iku piye kasusnya? Ketika pemilik makanan minta ganti rugi pada Zaid, bagaimana? Apakah bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan. Kenapa? Karena Zaid di sini posisinya salah. Jelas dia sadar bahwa itu makanan bukan milik dia. Ya, misal makanannya berupa nasi dan sayur. Kalau dia tidak merasa membeli, tidak merasa makan, berarti kan bukan miliknya.
Kenapa dimakan kan ngono? Hukum asalnya itu kan dia tidak punya hak atas makanan tersebut. Maka saya tetap salah di dalam kasus ini. Yang dimenangkan adalah pemilik makanan, karena al-aslu adamul ibahah. Menurut hukum asal tidak ada pembolehan memakan makanan tersebut. Beda kalau kasus makanannya adalah seperti hewan, kan? Hewan yang belum ada ketentuannya dalam Quran dan hadis. Nah itu hukum asal tidak ada larangan. Selanjutnya syakka fi tarkil ma'muri bi fi shalat katahiyatul ula. Orang ragu dalam sholat meninggalkan hal yang diperintahkan seperti tahiyat awal. Maka bagaimana, apakah dia anggap saja sudah melaksanakan atau belum? Kan ragunya gini, aku wis tahiyat awal belum ya? Ya hukum asal belum. Walaupun hakikatnya sudah, tapi kan ragu. Ragu, bingung, daripada sholat hanya memikirkan kebingungan sudah atau belum, ya anggap saja belum, nanti sujud sahwi. Tuh. Atau dia ragu telah melakukan sesuatu yang dilarang, semisal menambah sujud, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Tadi saya sujudnya 2 kali atau 3 kali ya. Berarti kan yang melakukan yang ketiga, yang 2 jelas. Ya, yang 2 yakin sudah, tapi yang ketiga ini saya lakukan atau tidak. Berarti hukum asalnya 2. Seperti ada sampean, ini rakaat ketiga atau keempat ya? Hukum asalnya 3. Yang keempat yang diragukan. Kalau kasusnya menambahkan, maka nggak perlu sujud sahwi. Karena apa? Karena dalam hal ini dia dianggap tidak mendapat atau tidak menambahi sujud. Contoh-contohnya. Nah, sekarang saya minta berikan satu contoh dari al-aslu al-adam dalam kasus kehidupan sehari-hari. Sampean rembukan yang belakang 2 bangku jadi 1 kelompok, ya. Nah sisanya yang 3 bangku jadi 1 kelompok. Tak kasih waktu 3 menit. Silakan. Disepakati ya, kasusnya 1 saja. Kasus apa? Satu menit lagi. Apa contohnya? Ayo, sekolah sing arep sih.
kehabisan rok, kok bisa habis roknya bagaimana? Dari kondisi Oh, tak kira dipangan. terus dana itu berinisiatif meminjamkan rok kali Mbak Ida. Nah, sampai berminggu-minggu rok itu belum dikembalikan. Nah, pada suatu hari Mbak Ana itu membutuhkan rok untuk Mbak Ana sanjang kali Mbak Ida. Mbak Ida rok isi pas kali tak sendiri tinggi aku butuh. Nah, malah Mbak Ida sanjangnya kan loh pas ini loh wis tak balik keren. Jadi padahal Mbak Ana itu dereng merasa menerima barang tersebut. Terus ucapan sing diterima itu ucapan Mbak Ana soalnya Mbak Ana dereng merasa menerima rok sing dipinjam kali Mbak Ida. Karena hukum asalnya masih status dipinjam. Kalau sampean kasusnya ingin bikin nasi goreng terus biasanya kan diulet ya, nambang bawang lombok ya. Terus ragu iki tadi sudah saya kasih garam atau belum ya? Kira-kira sampean nak putusi kepiye? Masuk kaidah ini enggak? Hah? Masuk kaidah ini enggak? Enggak masuk ya. Nah, ngono iku lho. Jadi kaidah-kaidah ini bisa membantu kita saat ada hal-hal yang mungkin tidak dapat solusi karena nggak ada saksi. Nah, ketika seperti itu maka kembalikan ke hukum asal ya. Pentingnya tahu hukum asal itu seperti itu. Ibarat hukum asal itu ibarat patokan. Kita mau kemana saja tetap kembalinya harus ke patokan itu. Nanti kemanapun tetap keluarannya ke situ. Oh ya. Jadi penting banget. Jangan lupa seperti biasa hafalan masing-masing menyampaikan contoh yang belum tercantum dalam kitab. Cari dalam kehidupan sehari-hari ya. Moga manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.